Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para stakeholder, pegiat pengadaan barang jasa di seluruh Indonesia, di berbagai macam sektor, baik pemerintah, swasta, BUMN, BULD, kecamatan, desa, ya. Salam jumpa kembali pada Procurement Channel bersama Agus Arif Rahman. Pada video kali ini, izinkan saya berbagi mengenai salah satu implementasi pada mekanisme e-purchasing yang saat ini sedang digencarkan oleh LKPP dan saya prediksi ke depan akan banyak berfokus kepada ini ya sehingga akan tercipta pasar persaingan sempurna dan memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang serba digital dan serba menggunakan AI artificial intelligence. Nah, pada video kali ini izinkan saya berbagi mengenai file yang bisa Anda tinggal download pada deskripsi video berupa link Google Drive, yaitu spesifikasi teknis e-purchasing. Ya, ini adalah karya saya dan saya menyesuaikan spesifikasi teknis e-purchasing ini berdasarkan eh, ketentuan yang ada di dalam eh, Perpres, Peraturan LKPP, dan turunan juga keputusan LKPP. Oke, kita berbicara dasar hukumnya dulu, Pak Ibu. Yang pasti adalah yang namanya e-purchasing itu adalah Perpres yang memerintahkan yang kemudian diturunkan kepada peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 ya yang kemudian dirincikan pada ini dia ya dirincikan pada keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik ya di mana di sini dijelaskan mekanisme apa namanya mekanisme eh, penyelenggaraan katalog elektronik gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama ini Bapak Ibu adalah rata-rata, bahkan bukan rata-rata ini, mayoritas ya. Mayoritas PPK itu tidak menjalankan tahap persiapan e-purchasing yang diperintahkan di keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 ini. Anda lihat di halaman 16 penyelenggaraan e-purchasing katalog. Ada ketentuan umum di sini, ada tahapan e-purchasing. Ya, ada tahapan e-purchasing di sini dijelaskan di tahapan e-purchasing. Di sini pertama menjelaskan yang negosiasi harga. Ya, jadi video ini menjelaskan eh, format ya spesifikasi teknis untuk e-purchasing melalui metode negosiasi harga. Nah, pada tahap negosiasi harga di sini ada ada dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan e-purchasing. Rata-rata PPK yang saya temui itu langsung pelaksanaan e-purchasing tanpa mempertimbangkan atau tanpa melaksanakan tahap persiapan yang dibuktikan dengan dokumen yang kuat. Ya, ini akan menjadi potensi masalah ketika menghadapi pemeriksaan audit maupun pemeriksaan hukum. Apalagi kalau yang sampean beli barang-barang mihil-mihil, yang sekali transaksi mungkin miliaran, ember-emberan. Maka kalau tahap persiapan e-processing ini Anda lewati, maka ini potensi masalah. Dan ini sering terlewat. Oke. Nah, di tahap persiapan e-purchasing, tahap pertama yang diperintahkan di keputusan Kepala LKP 122 ini adalah penyusunan spektek. Nah, makanya orang sering tanya, loh Pak, e-purchasing kok bikin spek? Kan kita kan nggak pakai dokumen pemilihan, nggak pakai, kan lo ya, ya apa? Spek, Pak, itu butuh, Bapak Ibu. Minimal spek itu akan berguna sebagai bahan kita negosiasi. Oleh karena itulah spek untuk e-purchasing sedikit berbeda ya bahkan saya bisa katakan berbeda dengan spek untuk tender seleksi spek untuk standar ya bisa bedakan dia Anda nanti silakan bisa pelajari penyusunan spek itu apa aja di sini ya jadi tahap persiapan itu purchasing katalog itu adalah penyusunan spek tek jangan dilewatin kemudian tahap kedua itu kita mengidentifikasi prioritas penggunaan produk dalam negeri yang menggunakan 4 level ya
yaitu apakah barang kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh TKDN plus BNP di atas 40%. Kalau tidak bisa, maka kita cari yang TKDN yang kurang dari 20%, apapun pokoknya ada TKDN-nya. Kalau nggak ada, kalau kebutuhan kita nggak ada, maka kita cari yang tidak ber-TKDN nggak apa-apa, asalkan dia tuh PDN. Kalau nggak ada juga, barulah kita impor. Nah, ini identifikasi, dituangkan. Nah, kemudian kita juga mengidentifikasi prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi. Jadi kita identifikasi apakah barang yang kita butuhkan itu dijual nggak oleh penyedia yang kualifikasinya kecil atau koperasi. Nah, tahap yang ketiga ini penting, pengumpulan referensi harga. Pengumpulan referensi harga. Masih banyak yang menganggap e-purchasing itu menyusun HPS. Tidak ada HPS pada e-purchasing, ya, tidak ada HPS pada e-purchasing. Pada saat Anda buat paket e-purchasing pada aplikasi katalog elektronik LKPP, ya, Anda tidak akan diminta pengisian HPS. Kalau Anda pakai SPSE yang merupakan implementasi dari Perlem 12, maka Anda pasti diminta pengisian HPS. Oke ya. Kalau Anda menggunakan SPSE yang menggunakan tender dan yang non tender, ya. Seperti itu. Anda pasti akan diminta mengisi HPS. Ya, nah, sedangkan kalau yang ini pada saat Anda membuat paket di katalog, Anda tidak akan diminta APS, yang diminta apa, Pak? Kode RUP. Kode RUP, masukkan kode RUP, sudah bikin milih keranjangnya, bikin paket, sudah. Ya, karena yang dibutuhkan bukan HPS, tapi pengumpulan referensi harga. Gitu. Pengumpulan referensi harga. Nanti kita bisa ulas sendiri ya pengumpulan referensi harga. Barulah kita tahap pelaksanaan purchasing. Gak main ujuk-ujuk celik, main klik katalog. Enggak. Persiapannya inilah yang dilakukan. Oleh karena itulah saya membuat format dengan ini. Bismillah, saya share Bapak Ibu dokumen spesifikasi teknis pengadaan melalui e-purchasing. Saya contohkan di sini, ini saya tidak dalam rangka mempromosikan merek LG 55 ini. Saya memberikan contoh dan itu menurut saya tidak ada yang saya langgar di sini. Oh Ibu, ingat ini bukan tender ya. Harga sudah terpublis, saya bisa aja mengambil contoh barang apapun. Dan dalam pada video ini saya ambil contoh monitor LED LG 55 OH 5J strip H uh, uh, karena saya pilih itu karena TKD-nya lumayan gede, Bapak Ibu ya. TKD-nya gede dan memang kebutuhannya cocok untuk eh, monitor untuk display, gitu ya. Nah, ini ya. Ini saya contohkan. Ini pengadaan monitor. Contohnya seperti ini. Nah, kita mengidentifikasi nanti berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya. Nanti kita bisa bahas ya. Dokumen sebelumnya itu dokumen perencanaan pengadaan dan dokumen analisis pasar. Jadi purchasing, Pak, itu pertama Anda bikin dokumen identifikasi kebutuhan dan teman-temannya ya. Kemudian dokumen pemaketan, seperti pemaketannya, dan kemudian dokumen analisis pasar. Barulah kita bikin spek. Nah, nanti dokumen yang sebelumnya itu nanti ada video terpisah ya. Kita berbicara dokumen hasil dari perencanaan itu, yaitu dokumen spek ini. Kita mengidentifikasi, oh ternyata monitor LED, ini monitor LED ya, itu eh, spesifikasi kinerjanya, metode pengujiannya adalah 9 tes ini. Kita tuangkan di sini. Ya, kemudian di sini cek ketersediaan dukungan teknis dari pabrikan, modemnya, dari pabrikan seperti garansi, panduan pengguna, layanan pengguna, kemudian metode self-assessment saat serah terima dibandingkan dengan laporan tertulis. Ini kita tuangkan. Apa gunanya Pak menuangkan ini? Orang juga nggak dipakai, orang kita tinggal masuk klik-klik di keranjang belanja. Ini, kalau kita sudah bikin ini menjadi bahan kita negosiasi layanan teknis pendukung. Kita lihat di dalam keputusan Kepala LKPP, di sini pada tahap negosiasi, ya, di tahap negosiasi di sini ada dua macam yang dinegosiasikan, ya, di tahap negosiasi, yaitu negosiasi harga dan negosiasi, ya, ini dia, layanan teknis pendukung. Ya, ini ya, layanan teknis pendukung. Ini Bapak Ibu, rekan-rekan, nah, kita bisa ulas ini lebih lanjut. Nah, negosiasi layanan teknis pendukung inilah yang banyak kita akhirnya kita tuangkan ke dalam ini. Kita pastikan ini mereka deal. Mereka tidak kaget. Kita tuangkan. Nah, nanti tinggal copy paste. Tidak ngetik di katalog. Kalau kotaknya kecil. Ya, gitu ya. Kemudian di sini link katalognya. Link katalognya. Kemudian di sini kita mengidentifikasi ya monitor LED ini speknya itu kayak gimana sih? Spek yang
memang spek umum gitu ya, spek teknis minimalnya. Ya, ini belum mengarah ke suatu barang lah ya ini ya. Ini masih ngomong spek. Nah, kita identifikasi di sini itulah gunanya fungsional Bapak Ibu ya, yang bisa memiliki kemampuan mengidentifikasi. Saya contohkan monitor LED. Ukuran layarnya minimal 27 inch. Kemudian kecerahannya 400 sampai 1000 nits ya. Kontrasnya rasio kontras minimal 1000 banding 1, warna 1 miliar warna. Waktu respon 8 milisecond, jenis panel IPS atau LVA, refresh rate-nya minimal 60 Hz, sudut pandangnya minimal 178 Hz, konektivitasnya adalah minimal HDMI dan seterusnya, fitur pendukungnya minimal dia ada HDR, G-Sync, and FreeSync. Nah, akhirnya dari spek minimalnya kita cari-cari di katalog, nemu ini dia. Nah, ini dia nemu. Nah, spek minimal barangnya kita nemu di sini, tipenya yang tadi sudah disebutkan, monitor LG tadi, minimal ini. Nah, ini tinggal gampang. Kalau ini mah tinggal copy paste, Bapak Ibu. Gitu. Pak, kalau bikin ininya gimana, Pak? Kan susah kan. Kalau Anda kesulitan bikin ini, Anda minta bantuan para fungsional pengelola pengadaan. Kalau merasa susah juga, misalnya waktu yang mepet atau apapun, ya sudah ini nggak usah Anda bikin. Kosongin aja ini, lah sudah. Langsung ke sini. Langsung ke sini. Ini kan gampang. Tinggal copy paste dari katalognya gitu loh. Tinggal dipindahin saja ke sini kan gitu. Tapi yang terbaik adalah Anda identifikasi dulu spesifikasi teknis minimal yang Anda butuhkan gitu ya. Yang Anda butuhkan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini kalau ini mau tinggal copy paste dari katalognya. Ini saya contohkan seperti ini. Saya sengaja mencontohkan satu barang supaya real Bapak Ibu ya. Saya tinggal copy paste termasuk gambar-gambarnya kita copy paste ya. Kemudian kita menuangkan di sini identifikasi prioritas PDN TKDN. Nah, kan nanti ada 4 level ya, 4 tahapan tadi yang berdasarkan keputusan kepala LKPP tadi. Ya, ini adalah berada di prioritas nomor 2, yaitu barang yang memiliki TKDN kurang dari 25%. Ya, karena kebutuhan kita itu adalah apa namanya monitor LED untuk display yang ukuran minimalnya apa namanya ukuran minimalnya itu adalah 55 inch ya apa kok sorry 27 inch gitu ya. Sejauh ini dari hasil pemantauan saya ya belum ada dan spesifikasi teknis minimal lainnya ya belum ada yang memiliki TKDN plus BMI di atas 40%, tapi ada yang ber-TKDN. Nah, kita tuangkan di sini bahwa barang ini memang memiliki TKDN kurang dari 20%. Ini untuk keperluan audit spek ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di kotak berikutnya ini adalah rencana poin negosiasi teknis atau layanan teknis pendukung bahasa di keputusan kepala LKPP tadi. Layanan teknis pendukung. Maka supaya praktis kita bikin cukup gini aja. Sebagaimana tersebut pada spesifikasi mutu, kemudian sebagaimana tersebut pada spesifikasi pelayanan. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kemudian sebagaimana tersebut pada spesifikasi waktu. Nah, gitu ya. Bapak Ibu. Jadi nggak usah ditulis ulang lagi apa yang sudah terbunyi di bagian yang lain itu tinggal tinggal menjadi kita tetapkan sebagai bagian yang dinegosiasikan. Nah, sudah seperti ini spesifikasi jumlah seperti ini harga kita tuangkan 6 unit butuhnya ya. Nah, kemudian spesifikasi waktu. Nah, spesifikasi waktu tadi ya sebagaimana tadi disebut rencana poin negosiasi berapa lama. Ini jadi waktu negosiasi, Pak. Ya kita tulis kita maunya 30 hari, dia nawar, wah nggak usah 30 hari, Pak, 5 hari juga selesai. Misalnya begitu. Ya itu. Nah, termasuk ini metode pengapakan dan pengiriman ini. Ini sering diremehkan. Kalau saya nggak mau, Bapak Ibu. Apalagi kalau baru-baru beli barang elektronik beda kota. Wes, Bapak Ibu. Ini saya tuliskan Pak, kalau saya mah begini Pak, ini nanti pada saat nego tinggal di copy paste. Wah banyak dong Pak, saat anu ya, Kak, tolong tinggal copy paste doang kok Pak. Nggak ada yang sulit, tinggal niatnya kita mau apa, gitu aja. Bapak Ibu, ini adalah dokumen spek bukan untuk mempersulit, justru mempermudah kita, tapi bukan ngomong mudah, tapi akuntabel Bapak Ibu. Sejak awal kita sudah menyusun spesifikasi itu sudah memitigasi segala hal termasuk pengepakan dan pengiriman. Ya, seperti ini ya, pengepakan gunakan bahan pelindung berkualitas tinggi seperti busa, bubble wrap untuk melindungi komponen, kemudian kemas komponen secara terpisah, bla bla ya, dan seterusnya. Pengiriman juga gitu kita atur. Ya, kita tuangkan ke nego gitu. Dia tinggal lihat teleponnya Pak gitu ya. Ya, paling-paling kalau memang dia
pelaku usaha yang profesional seharusnya dia akan merespon, oke saya setuju, oke siap setuju gitu aja paling Bapak Ibu. Tapi setidaknya ini sudah tertuang terberita acarakan di apa namanya di aplikasi katalog gitu ya. Kita sudah siap dulu dengan spek gitu ya. Termasuk jadi ada 3 bagian ini, pengepakan, pengiriman, dan penerimaan dan inspeksi ya gitu ya. Barang elektronik Pak. Ini ya saat peralatan tiba di lokasi, periksa kondisi kotak atau peti kayu untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas. Buka kotak atau peti dan periksa komponen radar secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi selama pengiriman. Jika ada kerusakan dan seterusnya. Penerimaan dan inspeksi ini satu yang penting ini, Bapak Ibu. Meminta seluruh dokumen ya, dokumen garansi ya, meminta seluruh dokumen garansi yang garansi produsen ya, garansi produsen resmi terhadap seluruh unit yang dibeli. Nah, ini penting, ini saya kasih kuning deh. Karena inilah saya pernah bikin satu konten ya, salah satu kelemahan PPK itu kalau serah terima hasil pekerjaan, apalagi barang elektronik gitu ya, karena barang elektronik itu kan ada garansinya kan gitu ya kan. Kagak minta dokumen garansi ini secara lengkap gitu. Jadi kalau serah terima, kalau Anda beli monitor LED 6 unit, Anda harus terima garansinya 6 unit. Jangan sekedar kotaknya terus kagak dibuka aja kagak ini. Kalau di situ ada 6, terus jangan terima. Apa harus Anda terima 6, berkasnya 6. Ada 6 serial number dan itu bisa dikonfirmasi secara digital, Bapak Ibu. Ini penting dan ini dituangkan nanti pada saat nego gitu ya. Dia sudah tahu dulu. Oh, nanti pas ngirim itu ya kan mestinya kalau vendor yang enggak yang profesional ya mestinya ya. Ya ya garansi produsen itu kan ya nempel di dalam kardusnya tuh Bapak Ibu. Ya, ini jaga nih vendor-vendor nakal Bapak Ibu. Vendor-vendor nakal. Yaitu apa? Anda dikirimi barang bekas. Bapak Ibu barang elektronik itu susah loh bedain barang bekas sama barang baru. Ya, jangan Anda bilang, oh bisa bedain kata siapa Bapak Ibu. Orang sekarang kreatif penipuan Bapak Ibu. Ya, kreatif penipuan kalau nggak percaya ya lihat itu di TV itu banyak penipuan-penipuan. Nah, Bapak Ibu ya kalau beli 6 maka Anda harus terima 6 berkas. Beli 100 Chromebook Anda harus terima 100 Chromebook itu pada saat serah terima divideokan. Nah itu Bapak Ibu itu serah terima itu gitu ya kan yang penting kan garansinya. Kalau ada apa-apa garansi itu yang dipegang gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian spesifikasi pelayanan. Ini tinggal nanti di copy paste. Pak, panjang lebarin copy paste. Iya, nggak apa-apa. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Di copy paste. Gitu ya. Nanti kalau misalkan fontnya kurang nggak cukup, nanti mereka merespon, setuju, kirim lagi, ini lagi, gitu. Gitu, Bapak Ibu. Nah, insya Allah fontnya itu unlimited, insya Allah ya. Nah, ini ya. Seperti ini contohnya. Ini Bapak Ibu ya. Apa namanya, hasil dari identifikasi kebutuhan, Bapak Ibu. Dari di dalam sini ini penting kita tuangkan dalam negosiasi. Ditentukan dalam spek, nanti kita pindahkan ke negosiasi. Monitor LED. Jadi tingkat pelayanannya. Tesnya apa? Tes resolusi melibatkan pengujian kemampuan monitor untuk menampilkan gambar dengan resolusi yang ditentukan secara jelas dan tajam. Ya, nih, tes warna dan luminasi, tes sudut pandang, tes waktu respon dan ghosting, ya, tes refresh rate dan flicker, tes skala abu-abu. Kalau Anda bingung bikin Pak gini Bapak Ibu, silahkan Anda minta bantuan para fungsional, insya Allah bisa. Ya, Anda bisa minta bantuan saya di 085330686593. Silahkan saya bantu bikinkan apa namanya metode pengujian barang-barang semua pengadaan barang jasa Bapak Ibu. Insya Allah kita itulah kelebihan fungsional Bapak Ibu ya. Saya tidak berbicara diri saya tapi bicara fungsionalnya. Insya Allah bisa ya. Kalau inilah real pengadaan itu ya begini Pak. Karena apa? Kalau Anda beli sendiri kan ya begini juga Pak. Mana ada Anda beli monitor, misalkan Anda beli monitor 6, misalnya gitu. Terus dibayar, terus bawa kirim. Kan enggak begitu kan, dites loh Bapak Ibu. Ya, cuma yang ngetes siapa? Yang ngetes tokonya. Kan itu inisiatif mereka sebagai pelayanan kepada pembeli mereka. Pak, dibuka Pak ya. Kardusnya dibuka Pak ya. Kita tes satu-satu Pak ya. Ya, gitu kan begitu Bapak Ibu. Ya enggak? Tapi kenapa kok pengadaan barang jasa pemerintah yang notabene menggunakan uang rakyat kita nggak lakukan. Zolim kalau kita nggak lakukan. Ya, saya hanya mengembalikan filosofi pengadaan barang jasa ke realnya orang beli barang, Bapak Ibu. Realnya orang beli barang. Kalau barang Anda sendiri, Anda lakukan seperti ini, kalau
barang dengan uang rakyat, Bapak Ibu, Anda nggak melakukan seperti ini, kita zolim. Makanya kita lakukan, ya, bukan mempersulit, kan ini hal biasa aja gitu ya. Hal yang normal lazimnya orang beli barang kan gitu ya. Kita tuangkan di sini. Pelatihan ya, pelatihan singkat itu pada saat kita beli Persatimo juga sudah pelatihan gitu ya. Layanan dan seterusnya. Ini Bapak Ibu ya, dokumen yang bisa Anda download ya secara gratis di link Google Drive pada deskripsi video. Bapak Ibu, insya Allah ya, yang namanya e-purchasing, Bapak Ibu, akan memperbaiki ekosistem pengadaan barang jasa menjadi lebih baik. Karena pemerintah sedikit demi sedikit melahirkan pasar persaingan sempurna. E-purchasing tidak mengenal HPS. E-purchasing itu adalah seni, strategi memilih pelanggan, bukan politik berbagi-bagi transaksi. E-purchasing bukan politik berbagi-bagi transaksi. Oh, bulan ini saya beli ATK di toko A, bulan depan saya beli ATK di toko B, bulan depannya lagi saya beli ATK di toko C. Bukan begitu, mana ada e-purchasing begitu, Bapak Ibu. E-purchasing adalah strategi mencari pelanggan dan barang jasa yang terbaik yang dibutuhkan oleh Anda. Pelanggan. Makanya kalau ditanya kok penyidik itu aja, ya iya memang langganan saya gitu. Kan lucu ya, Bapak Ibu. Sering ditanya begitu, kenapa kok itu aja? Ya jelas itu karena dia langganan saya, Pak. Kenapa Anda pilih dia sebagai langganan? Oh, karena dia punya portofolio bagus, Pak. Dia sudah pernah menjual ini barang ini monitor LED ini datanya ada, Pak. 100 kali dia transaksi misalkan begitu. Ya. Dan ini kinerja dia ratingnya juga bagus. Ini Pak, ada spend analisis saya, Pak. Jangan jadikan langganan, saya percaya dia gitu. Itu real jawabannya. Bapak Ibu ini bukan tender. Bapak Ibu mindsetnya bukan mindset tender. E-purchasing adalah strategi mencari pelanggan dan barang jasa yang terbaik yang dibutuhkan. Bukan strategi berbagi-bagi transaksi. Bukan pemerataan transaksi. Loh Pak, nanti itu aja lah. Itu aja itu bahasanya bahasanya siapa? Itu saja. Ya, itu bedakan strategi kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah dengan strategi pengadaan PPK. Bahwa sedapat mungkin pemerintah melahirkan transaksi yang banyak di banyak vendor, itu adalah strategi kebijakan pemerintah. Sehingga sebanyak-banyaknya orang banyak tayangnya kan begitu ya kan? Orang banyak tayang, itu kebijakan pemerintah. Kebijakan ini jangan dibebankan ke PPK. PPK fokusnya adalah mencari melalui spend analisis, analisis pasar, ya, melalui identifikasi kebutuhan, analisis pasar, spend analisis, mencari pelanggan dan barang jasa yang tepat yang dibutuhkan. Ya, kita harus bedakan strategi pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh PPK dengan strategi kebijakan pemerintah terhadap pengadaan barang jasa. Ya, sehingga itulah kalau strategi kebijakan pemerataan transaksi dan lain sebagainya itu adalah justru tantangan untuk pelaku usaha. Untuk pelaku usaha sendiri, saran saya adalah Anda lengkapi rekan-rekan semuanya pelaku usaha informasi yang tersedia pada katalog elektronik. Jangan hanya sekedar mengisi saja di spek. Anda lengkapi dokumen-dokumen itu dengan apa? Rincian pembentuk harganya. Rincian pembentuk harganya Anda lengkapi. Ya, Anda lengkapi dengan company profile Anda. Minimal kalau diklik-klik itu Anda bisa, bagian keuangan bisa lihat, oh ya sudah terdaftar di OnSpan misalkan. Oh sudah pernah ditransaksikan, bisa lihat di Sikap. Ya, company profile lengkap. Minimal kalau bikin apa daftar kontrak sudah bisa lebih cepat. Informasinya sudah ada. Lengkapi dengan identitas brosur, garansi-garansi dan layanan purna jual. Lengkap Bapak Ibu. Ya, jangan hanya sekedar mengisi saja di isian spek, tapi lengkap dokumen. Itu akan meyakinkan. Kemudian yang lebih penting lagi untuk pelaku usaha adalah Anda buat daftar link katalog Anda, barang-barang yang Anda dagangkan, atau jasa-jasa yang Anda berikan. Anda bikin daftar link katalognya, sampaikan dan Anda jemput bola. Ya, jadi dengan seperti ini dari sisi PPK itu mereka akan mempertimbangkan dalam langkah spend analisis itu, mempertimbangkan dijadikan pelanggan. Kemudian dari sisi pelaku usaha akan memperluas potensi-potensi penghasilan, bukan saja di instansi yang biasa Anda kenal, tapi juga di instansi pemerintah di seluruh Indonesia, kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Sukses buat rekan-rekan semuanya. Jaga integritas, mari kita angkat terus e-purchasing menjadi bagian
dari peningkatan perbaikan ekosistem pengadaan barang jasa yang lebih konstruktif dan lebih value for money. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.